Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh hadir kembali di tempat ini. Tuhan tahu bahwa kita nih anak-anak Tuhan rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Lewat pujian ini kita mau sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati penuh sukacita. Kita mau tanggalkan setiap beban hidup kita mau puji-puji nama Tuhan, karena Yesus Raja di atas segala raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Senyumnya buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun tersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekarang Bapak Ibu aja yang nyanyi ya. Kita mau sama-sama. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Kita mau bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa ini. Kita mau buat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bunda kami, Bunda Maria dan Santo Yosef. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan saudara-saudara kami Tuhan. Kami ada hingga hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini, di mana seringkali Tuhan kami mengecewakan Engkau, kami melukai hati kudus-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakan kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, berikan juga kekuatan di dalam hidup kami, agar setiap anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan hingga hari ini, mampukan kami Tuhan hidup di dalam setiap rencana dan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengasihi,
bisa mengampuni Tuhan, seperti Engkau terus mengasihi dan mengampuni kami. Tuhan, saat ini kami layak, kami rindu Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami satu persatu di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami serindu Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan itu dari hati kami yang terdalam Tuhan. Untuk kerinduan kami Tuhan, untuk kami bersyukur kepadamu, untuk membalas setiap kebaikan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang sudah menebus hidup kami, Tuhan yang sudah mengampuni kami, Tuhan yang sudah menyembuhkan kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kasih yang terindah Tuhan, hanya di dalam Engkau Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan Yesus, setiamu kepada kami atas nafas kehidupan yang kau berikan sampai dengan pada hari ini. Percaya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Kasih-Mu juga tidak berkesudahan. Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh peduli kepada kami dan penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan Kau selalu menjadi perisai kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, ungkapan syukur yang masih ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada satu kata yang bisa kami ucapkan selain kami bersyukur. Bersyukur senantiasa hanya kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, ungkapan syukur kami tidak menambah kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi ungkapan syukur kami baik untuk keselamatan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita semua. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Sekarang saya mau undang untuk Ibu Susi untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Saya mulai kesaksian saya, sebetulnya hanya sharing iman ya, pengalaman hidup saya aja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi. Untuk Ibu Herlina selamat pagi juga. Jadi kisahnya, jadi saya seperti kayak story ya, cerita hidup saya sendiri dan keluarga saya. Dimulai pada waktu tanggal 6 Januari saya terima sakramen perminyakan. Waktu itu di wilayah Ana. Jadi ditawarkan siapa yang mau umur 60 tahun mau sakramen pengurapan orang sakit. Wah, udah saya maju aja gitu kan. Nah terus waktu lagi ada ulang tahun PD Lansia, ada misa, ada lagi tuh siapa yang mau sakramen pengurapan orang sakit, saya maju lagi. Ya, jadi 2 kali. Nah waktu lagi hari Rabu, kan itu kita mulai Rabu Abu ya, terus pemilu, terus satu lagi kita kan benar-benar harus siap mental, iman kita dan kesehatan kita. Nah, waktu itu anak saya yang tinggal bareng saya di atas tuh punya anak kan 2, cewek 2. Nah, dia anaknya itu baru sembuh sakit. Cuman saya kan nggak bisa larang dia, soalnya umurnya aja hampir 40 tahun yang kecil itu. Jadi dia bawa ngerengek tuh cucu saya yang kecil namanya Selin. Ayo pak, beli es krim. Terus saya bilang, lah omanya kepengen ke gereja, sana sini banjir. Nah terus saya tanya terus ya, saya monitor, tanya teman-teman yang dekat-dekat rumah sini, ternyata bisa katanya. Ya udah saya terus jalan aja lah. Terus kata anak saya bingung deh, lah katanya mama mau jalan, wah kayaknya nggak bisa nih kalau kayak begini. Ya udah, terus dia drop saya, terus saya jalan kaki Bu, sampai pokoknya lumayan ya jalannya. Nah terus setelah saya pulang, itu mulai hari Kamisnya ya, mulai batuk tuh yang cucu yang besar, yang cewek namanya Michelle kan, batuk bilang, lah kenapa? Tadinya aku bingung juga, kok tadinya gak kenapa-napa ya. Terus saya kan suka malam bangun gitu, terbangun ada yang bangunin gitu, mungkin Roh Kudus ya Bu ya. Terus kebiasaan saya tuh kalau gitu saya doa dulu, setelah saya doa, saya loh kok itu ada obat pilek gitu, obat yang demam segala macam di situ. Wah ini ada cucu saya yang sakit. Nah terus nggak lama yang Michelle itu batuk pilek gitu kan parah. Nah terus udah gitu lanjut lagi, kena lagi itu. Yang si kecil itu karena memang kondisinya baru kena flu berat, kena lagi. Nah terus akhirnya
mamanya yang punya riwayat asma. Waktu dari dia kecil, dia setelah menikah dengan anak saya, dia sembuh. Kena juga. Terus anak saya yang besar, yang Boni itu namanya, kena juga. Terus saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya hanya terus, Tuhan tolong, kuatkan saya. Saya sampai benar-benar puasa, Bu. Itu saya, Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang mesti saya kerjakan. Sebagai manusia itu saya hanya berdoa. Langsung saya ambil rosario. Kadang-kadang saya lupa di mana rosario, saya pakai jari saya. Terus saya minta, Bunda Maria tolong keluarga kami. Ini benar-benar badai besar yang pujian yang dikasih lagi. Saya bilang, tapi saya terima, saya nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa, saya bilang menghadapi cobaan hidup seperti ini, saya bilang begitu. Tapi tolong, dan udah gitu anak saya lucunya nggak mau, Bu. Dibawa ke dokter. Begini terus, tapi dia lihat udah agak malaman gitu ya. Nah, saya naik turun. Jadi saya tinggal di bawah, dia di atas. Gini udah nggak tahan, muntah terus dia. Wah, udah nggak karu-karuan. Terus mana badannya gede lagi, Bu. Waduh, saya nggak tahu deh. Terus itu mantu sama cucu 2 di dalam itu, di dalam kamar. Semua batuk, muntah juga. Waduh, lari, saya ambil plastik, ambil tempat sampah, ambil apa. Saya nggak tahu itu kekuatan dari mana, saya nggak tahu. Nah, setelah itu malamnya itu saya sampai pesan sama security, tolong ya Pak, kalau sampai nanti terjadi apa-apa dengan anak saya, Bapak siap dengan Karang Taruna kami semua, terus Bu RW, ya Bu siap. Nah setelah itu paginya baru mereka tuh mau, karena dari mantu saya punya teman, kebetulan dia orang Batak ya, tapi orangnya baik seperti keluarga ya, dia jemput. Dia datang dengan naik grab motor, langsung mobil anak saya dibawa. Wah udah, tuh dua-duanya anak mantu dibawa. Si cucu mau ngikut, nah, saya bingung, jangan, dia ikut udah di atas aja sama oma. Itu jalan Bu, berdua udah sempoyangan begini, udah gini. Mana yang besar, yang anak saya kan, saya pegang begini. Nggak usah mah. Kunci mana mah? Kunci rumah saya. Nggak usah sini udah. Nah udah masuk ke mobil. Terus yang mantu itu bener-bener parah Bu. HB-nya tinggal 8 ternyata setelah diperiksa di rumah sakit. Jadi setelah itu yang di opnam anak saya, karena dia memang harus bekerja ya sampai hari Minggu. Nah pulangnya dia udah sehat, tapi dia naik grab. Nah terus tinggal yang penyembuhannya mantu, cucu. Ya sampai sekarang udah bisa nyetir lagi, mantuku bisa ngantar saya ke sini, cucu juga udah mulai sembuh, udah mulai sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita dahsyat dan dahsyat. Terima kasih Ibu Susi untuk kesaksiannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi lagi, silakan. Kita percaya pada saat kita selalu mengandalkan Tuhan, pada saat kita berserah kepada Tuhan yang bekerja di dalam setiap perkara hidup kita, dan Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita mau tanggapi kesaksian ini lewat lagu pujian. Walaupun kita tidak mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti semua rancangan Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita mau berserah, kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Yuk kita imani lagu pujian ini ya Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan kami hanya di dalam harapanku hanya padamu. Sekali lagi ya, kita mau katakan lewat pujian ini. Saat
Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita yoi nasihat yang ajaib luar biasa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Yesuslah kekuatan bagi kami. Yesuslah gunung batu keselamatan bagi kami. Engkaulah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kekuatan kami. Engkaulah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatan dan benteng bagi kami. Tuhan menara hidup kami. Tuhan tempat perlindungan bagi kami. Mari sama-sama kita mau katakan lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Yes Tuhan, Kaulah kekuatan bagi kami. batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau bersyukur Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau lebih tinggi lagi Tuhan. Kita ucapkan syukur kami bagi Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau arahkan hati pikiran kita hanya kepada Yesus. Dan kita percaya saat ini Yesus hadir di atas setiap pujian-pujian kami. Ini kami Tuhan. Kami mau masuk ke lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami memuji-muji-Mu, Kau bertata di dalam setiap pujian kami. Mari Allah Roh Kudus, urapi hati kami. Urapi kami yang hadir di tempat ini satu persatu Tuhan. Bahwa kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Agar kami boleh merasakan damai. Agar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah,
hadirat kudus-Mu penuhi lainmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Kami percaya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi lainmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi lainmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Bawalah kami Tuhan, berjalan bersama Engkau Bapa, di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami percaya karena Yesus adalah penolong kami. Dalah selalu di ladang Tuhan, upahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Di Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Wafatnya di kayu salib yang menyelamatkan dan memberikan kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan damai yang semua berasal daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang sungguh mengerti. Engkau yang Allah yang sungguh peduli kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena pada hari ini, pada siang hari ini, Tuhan sudah kirimkan Bruder Petrus untuk menyampaikan sebagian firman-Mu yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu
sehingga apa yang Brother Petrus sampaikan semua berasal daripada Engkau. Urapi setiap perkataannya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus mari masuk, berikan kekuatan, terjemahkan kami Tuhan, untuk setiap firman yang boleh kami dengar lewat Brother Petrus Tuhan, yang bisa kami mengerti Tuhan. Untuk kami mengerti sedikit demi sedikit Tuhan setiap rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengubah hidup kami, Firman-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Silakan Brother Petrus. Baik, saudara-saudara, kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Kemudian akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang, bintang dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Jika pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu segera tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, jangan membiarkan hatimu dikuasai oleh pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan segera tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti sebuah jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pengajian suci ini diteguhkanlah iman kita. Baik, saudara-saudara, selamat pagi. Jadi kalau Anda melihat tema yang diberikan saat penyelamatan sudah tiba, itu seolah-olah gambarnya menakutkan. Kenapa? Karena penyelamatan itu tandanya kita udah mau mati kabeh gitu toh. Kenapa? Karena orang diselamatkan gambarnya kan orang yang akan mengalami tinggal bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, mengalami ia secara total, dan itu baru bisa terjadi ketika kita tentu mengalami kematian. Tapi ternyata kematian itu juga sudah mulai terjadi dan mulai ada di tengah-tengah kita. Kematian-kematian dalam bentuk lain, kematian-kematian dalam bentuk rasa, perasaan, bahkan kematian dalam bentuk kepekaan akan dunia dan orang lain. Maka dalam tanda kutip bacaan yang saya ambil hari ini adalah sebuah bacaan yang mengingatkan kita, angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, semua akan berlalu dan kita akan mengalami akhir dunia ini. Bumi dan langit akan berlalu, kita tidak bisa memegang apapun di dunia ini karena semua adalah fana, akan sirna dan hilang. Maka semua akan sirna hilang. Semua yang ada pada diri kita, semua yang Allah berikan pada kita akan hilang, tetapi kita bisa melihat banyak orang ngotot-ngototan, pingin jadi pejabat, terkenal, banyak harta dan menginginkan kekayaan, kejayaan, menjadi orang hebat,
orang populer, bahkan dalam tanda kutip orang pada masa tua yang seharusnya istirahat, menikmati hidup, repot-repot pengen jadi presiden. Ada tahu? Ini grupnya presiden yang terpilih, baju kuning semua ini saya rasa itu ya. Jadi orang bahkan pengen jadi pada masa tua pengen jadi presiden, pengen memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang luar biasa dan tidak mengalami dalam dirinya kesadaran akan diri apa yang dicari, apa yang dikejar, apa yang ingin didapatkan. Maka banyak manusia menjadi budak dunia dalam kemewahan-kemewahan yang luar biasa. Orang begitu masih mengandalkan dirinya, mengejar ini, mengejar itu, mengejar segala sesuatu yang seolah-olah tidak akan hilang. Dan bahkan dalam bacaan tadi, jatuh dalam pesta pora, jatuh membiarkan diri dalam dosa, jatuh dalam banyak hal yang menjadikan tidak mengalami tujuan istimewa, tujuan utama dari hidup kita. Maka manusia menjadi budak, manusia menjadi sesuatu yang diinginkan oleh dunia. Maka ada tertulis pula dalam kitab Pengkhotbah, karena manusia tidak mengetahui waktu seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakannya, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat dalam waktu yang malang, kalaupun hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dalam kitab Pengkhotbah bab 9 ayat 12. Terjerat oleh situasi, terjerat oleh keinginan, terjerat oleh ambisi, terjerat oleh harapan-harapan palsu menjadi besar, yang akhirnya manusia mengalami kesulitannya sendiri, mengalami penderitaannya, mengalami ketidakberdayaannya, bahkan dalam tanda kutip mengalami kehancurannya karena menginginkan segala sesuatu yang luar biasa. Maka penyelamatanmu sudah dekat. Apakah betul Tuhan menyelamatkan? Ya, Tuhan menyelamatkan. Tapi seringkali manusia tidak mampu menangkap itu. Manusia tidak sanggup menerima itu karena mata dibutakan, hati dibutakan, pikiran dibutakan, dan tidak bisa melihat Tuhan datang. Tuhan ingin memberikan kebaikan kepada kita karena kita disibukkan oleh dunia. Maka orang bisa mengalami Tuhan itu kalau punya keterbukaan dan mau melihat cara kerja Tuhan. Maka pertama-tama tentu hidup kita harus bergerak dulu. Maka angkatlah mukamu, bangkitlah dan bergerak. Kalau orang mengangkat muka, dia mulai mengangkat muka, tapi apa yang terjadi sekarang? Di mana-mana orang sibuk, mulai nonton YouTube, mulai nonton TikTok, mulai buka HP, jangankan ngangkat muka, tambah ngantuk lama-lama. Itu terjadi. Tidak lagi melihat itu, tidak lagi melihat Tuhan, tidak melihat lagi cara kerja Allah yang hadir dalam diri kita karena kesibukan yang terjadi itu. Maka kalau manusia mau bergerak, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti ambil bagian. Kenapa? Karena kita bergerak dulu, kita memberi kesempatan tubuh kita mengusahakan. Maka ibu tadi bilang mengerjakan menjadi bagian Tuhan berikutnya kalau aku sudah mengerjakan. Saya bulan lalu itu duduk-duduk di depan rumah, itu ada anak kecil lari depan rumah saya. Ketika lari depan rumah itu saya panggil, hei, itu saya mau kasih kue, itu lari terus. Hari berikutnya dia lari terus. Ini kok anak kok dipanggil-panggil kok nggak pernah noleh. Lalu saya kejar di rumahnya ternyata apa? Budek. Anak itu tuli ternyata. Lalu ketika dia tuli saya pikir saya ngomong ibunya, Bu ini sudah diperiksain belum? Belum Pak. Loh kenapa belum? Ya situasi kami nggak punya dana. Mau saya ajak periksa. Ayo kita periksa. Anak itu saya bawa, nggak bain-bain. Saya bawa ke rumah sakit mitra keluarga. Pertama ketemu satu dokter itu saya yakin kalau dokter baik karena dulu itu anak saya. Jadi sekarang Dokter Rikiyo THT ada di situ. Ketika periksa pertama, oh bruder ini harus dibera dulu, gini-gini dulu. Beranya di luar saja. Itu karyawan satunya bilang, Pak dokter sini kan juga ada bera, di sini mahal, bruder nggak punya duit. Gitu. Ternyata dia lihat nggak punya duit, gagah kayak gini nggak punya duit. Baik, saya bera di Sunter. Di Sunter bera, selesai bera datang ke dia lagi, bruder sudah tidak ada harapan. Anak ini
95 desibel sudah tidak mendengar. Ini bom atom pun sudah gak mendengar bruder, maka tidak ada kesempatan untuk mendengar. Salah satu jalan harus implan. Dokter implan itu ada di sebelah, Dokter Harin Paryono atau siapa Dokter Harin, itu dokter implan. Ketemu aja ke dia bruder, tapi siap-siap dana cukup banyak. Saya pikir-pikir oke, saya ketemu dokter, saya tanya ke dokter anak saya, dokter kita, Dokter Harin itu agamanya apa? Islam, kok bruder mutar tenan betul. Mahal tenan nih pasti gitu ya. Lalu saya janjian sama dokter, saya ketemu sama dokter itu akhirnya, apa yang terjadi? Pertama lihat saya, itu saya kasih surat dari itu dan bilang, ini sudah tidak bisa diharapkan, betul-betul hanya pakai implan, lebih baik kalau Bapak punya duit di deposito saja. Kenapa? Karena biayanya mahal sekali, perawatannya mahal sekali, dan ini harus sampai seumur hidup. Jadi Bapak saya rasa lebih baik daripada jual macam-macam, untuk implan nggak usah saja. Dia pikir saya suaminya ibu-ibu yang gendong itu. Terus saya bilang, loh itu jadi anaknya Bapak lebih baik sekolah SLB saja. Pak dokter maaf, ini bukan anak saya. Loh anaknya siapa? Anaknya ibu ini. Loh Bapak siapanya? Pak dokter saya itu bruder di Cilincing yang ngurusi orang-orang miskin. Anak-anak itu lari depan rumah saya, lalu saya bawa di sini. Kalau memang bisa implan ya nanti saya bisa cariin dana Pak dokter. Oh ini bruder bukan bapaknya, bukan. Langsung dia hormat sekali, lalu ngomong baik sekali. Oke bruder pengen tanya apa? Saya tanya macam-macam luar biasa gini. Sudah bruder pikirin dulu saja. Kalau mau implan alatnya 250 juta, operasinya 30 juta. 10 juta nanti untuk di rumah sakitnya. Perawatan setelah implan itu 1 bulan sekitar 5 juta untuk audio gini segala. Baik Pak dokter saya pulang. Ketika saya pulang itu saya tanya ke administrasi bayar berapa? 99.000. Kok murah? Lah dokternya bayar berapa? Digratisin Pak. Ternyata kita mau bergerak. Kalau kita mau bergerak, kita mau melakukan penyelamatan itu ada. Tapi kalau ketakutan yang ada pada diri kita, kita tidak mau melakukan, kita hanya mengatakan Tuhan pasti menolong, kita diam-diam saja, ngantek modar ya tetap gak ono jalan. Kenapa? Karena tidak ada action dari hidup kita. Kalau kita punya action dari diri kita bergerak dulu, kita lakukan dulu, pasti jalan Tuhan diberikan dalam diri kita dan kita tidak terjerat seperti ikan di dalam jala, seperti burung di dalam jeratnya karena seolah-olah tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Maka pertama-tama menggali diri. Maka saya pernah bilang mungkin di sini atau di tempat lain, ada orang hebat, Napoleon Hill pernah mengatakan, ketika engkau bisa memikirkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, mengangankan sesuatu, bahkan mempercayai sesuatu itu akan ada padamu. Itu yang paling penting. Maka ketika berani pertama-tama menggambarkan, memikirkan, mengangankan, menggambarkan, meyakini, mempercayai sesuatu itu akan ada. Lalu saya bilang sama orang tuanya, gak usah khawatir, saya tetap akan usahakan implan. Pak bruder kalau implan biaya mahal nanti bagaimana? Setidak-tidaknya saya implan anakmu 5 tahun saya akan tanggung untuk biayanya. 5 tahun berikutnya dipikirkan nanti. Kenapa begitu? Karena saya tidak tahu umur saya berapa lama. Mungkin tabrak kontainer mati. Mungkin saya nanti digondol kucing mati. Gak tahu juga toh. Mungkin saya kawin gak ngerti juga. Tapi jangan sampai kalau kawin gak laku sudah tua jelek saya gitu ya. Jadi mungkin ada saya tidak tahu yang terjadi apa. Tapi saya bilang kalau hanya 5 tahun mungkin umur saya masih ada dan saya masih bisa mencukupkan. Apa yang terjadi? Ketika saya bikin renungan tentang implan, banyak yang pro kontra, nggak usah bruder biaya mahal gini. Tapi ada beberapa orang yang bahkan mengatakan, bruder jangan khawatir. Saya dan teman-teman siap bantu, bahkan kalau bisa bruder bikin rekening khusus anak itu untuk perawatan sampai seumur hidup, kami akan menyimpan sedikit-sedikit untuk itu. Berani melakukan, berani bergerak, berani bertindak, berani dalam tanda kutip mengambil keputusan, melihat apa yang akan terjadi di depan. Tuhan pasti rencana baik, keselamatan itu ada. Tapi banyak orang ketika melihat Tuhan pasti menolong, hanya duduk diam. Tuhan pasti membantu, tidak bergerak apa-apa. Tuhan pasti punya jalan,
Pasti Tuhan sediakan jalan untuk kita, tapi dia hanya dekem di dalam rumah sampai kapanpun tidak akan pernah dibantu. Maka tadi saya bicara sama Bu Herlina, mak saya itu, Buder harus mulai memikirkan Atma Brata bla bla bla. Iya, saya juga mulai memikirkan kalau terjadi apa-apa nanti Tuhan pasti membantu, tapi caranya bagaimana? Maka mulai memikirkan apa? Kemarin saya beli tanah 600 meter, mulai bikin kontraan. Beli tanah lagi 150, bikin kontraan. Lama-lama cilincing, itu kontraan Buder Petrus kabeh gitu ya. Karena kami mau bangun paling nggak 100 pintu kontraan. Sehingga ini bisa menghasilkan, bisa ngasih makan lansia, dan bisa juga untuk gaji guru sekolah. Mulai bergerak, kecil-kecil mulai bergerak. Sampai Bapak Oskom ngomong, Buder kok beli tanah lagi? Iya Romo Kanjeng, supaya nanti bisa bikin kontraan. Kemarin ketemu Bapak Uskup, dia bilang, kalau gitu Buder saya nanti minta 1. Uskup aja sampai minta di Cilincing toh. Gambar mau bergerak, mau melakukan. Ketika kita berani bergerak melakukan, kita tidak mengalami jerat, kesulitan, karena kita menemukan potensi yang ada pada diri kita dengan berani berpikir, berani melakukan, menggambarkan, dan berani menghadirkan sesuatu itu di dalam diri kita. Maka manusia diberi kekayaan, manusia diberi akal budi, hati nurani dan pilihan bebas dalam kehidupan ini, mau menjadi apa dan berbuat apa, Tuhan mempersilahkan. Mau jadi apa silahkan, berbuat apa silahkan, tetapi ketika kita boleh berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sama dengan bacaan hari ini, ketika berani mengangkat muka, berani bangkit, berani bergerak, pasti Tuhan membantu kita dan penyelamatan Tuhan itu pasti datang. Pasti ada, pasti terjadi. Karena pertama kita bikin rangsangan pada diri kita dulu. Ada rangsangan hidup kita untuk mau melakukan dulu dan itu pasti ada. Namun Tuhan berkenan pada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangan kepadanya dan berani memalingkan muka dari segala apa yang di dunia ini. Kita boleh memiliki dunia, tetapi angkatlah wajahmu untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Kalau kita bisa memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita bisa terus-menerus hidup dalam Tuhan, yakinlah segala sesuatu dalam rencana Tuhan itu terjadi. Jujur, saya tadi duduk di belakang, itu saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ada satu emak saya itu WA saya begini. Buder, ini acara sudah dimulai, saya melongok kiri, melongok kanan kok Buder nggak ada. Bahkan saya keluar kok nggak ada. Kenapa? Buder ini ada di mana? Saya jawab, saya ada di Kelapa Gading. Loh, Buder nggak ikut acara di puncak? Enggak, saya sudah janji sama Bu Koni, kalau nggak datang digorok leher saya gitu deh. Hari ini itu ada acara di puncak yang mungkin saya juga pernah cerita, pemberkatan rumah biara dan juga kapel dengan hospitality tempat untuk retret yang ada 10 pintu milik Suster KYM hari ini diberkati. Kenapa saya dicari-cari? Saya pernah cerita toh, ketika itu mau bangun rumah itu, ternyata yang mau disumbang oleh orang itu tidak jadi nyumbang. Stres. Jadi ada satu biara KYM itu di puncak, itu Fratertan itu saksinya. Ketika di sana saya ikut rapat, ternyata apa? Duit sudah tidak ada, Bruder, yang mau nyumbang tidak jadi nyumbang. Waduh, ini bagaimana? Lalu saya tanya susternya, bagaimana suster baiknya? Ya kami juga tidak tahu bagaimana baiknya. Nah, sudah kalau itu nggak jadi bangun saja suster saya gitu. Nah, rumah sudah dirobohin. Lalu mulai ketika saya mulai minta ke emak-emak, saya bikin SMS di WA di mana-mana, duit mulai masuk, mulai jadi, dan hari ini rumah itu diberkati. Berani bergerak, berani bertindak, berani memiliki keyakinan pasti terjadi. Dan hari ini Suster KYM rumahnya diberkati oleh Uskup Bogor dan emak-emak yang sana nyari-nyari saya. Mengapa? Ini kok si Item tidak datang? Item yang punya peran ini kok nggak datang gitu ya. Jadi ternyata masih dicari. Jadi kalau saya ditolak Bu Erni dari sini lari ke puncak saya gitu ya, saya ke sono. Maka ketika kita punya pilihan tetap mengandalkan Tuhan dengan berani bergerak luar biasa. Maka orang banyak mengkhawatirkan apa yang terjadi untuk Atma Brata berikutnya. Banyak orang menjadi khawatir, saya juga iya. Tapi saya yakin ketika aku bergerak melakukan pasti luar biasa. Mengapa? Karena besok pagi
jam 10 saya sudah diundang ke Keuskupan untuk apa? Konferensi pers dengan Bapak Uskup. Wah, jadi nanti Uskup saya duduk sebelah. Kenapa? Mau nyari dana untuk rumah lansia Atma Brata untuk Run for You. Sudah jalan. Bahkan ketika saya tetap melakukan yang baik untuk Atma Brata, ada jalan. Bahkan Bapak Uskup minta Intenta Jodensi untuk Atma Brata, tolong jangan dilupakan. Jalan Tuhan diberikan ketika kita tetap boleh melihat Allah dan berfokus kepada Tuhan di dalam hidup kita, dan kita boleh terus bergerak di dalam Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Memang kita ketika action itu terjadi, maka kita pasti memiliki jalan bagi Tuhan, maka Allah adalah penyelamat bagi kita. Ia akan datang sungguh kepada kita, ia akan membantu kita ketika kita berani bergerak di dalam hidup ini. Bagaimana cara merasakan penyelamatan Allah itu datang, dan bagaimana kita bisa mengalami kolaborasi dengan Allah untuk menyelamatkan diri kita? Maka pertama-tama adalah memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kesulitan bisa terjadi, bencana bisa ada, keadaan hidup bisa kacau balau. Jika kita bisa mengarahkan pandangan hanya pada Tuhan yang punya rencana baik dalam hidup kita, kita pasti akan selamat. Maka setiap kesulitan apapun juga, saya selalu mengarahkan pandangan Tuhan pelindungku, Tuhan batu karangku, Tuhan El Shaddai. Tuhan akan selalu memberi jalan pada kita, Tuhan akan selalu menjadi perlindungan bagi kita. Bahkan tadi Anda menyanyikan di sana, ketika itu ada dalam diri kita, Allah menjadi pelindungku, segalanya pasti bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, memikirkan kebesaran dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka setiap mengalami kesulitan, bencana, ketidakberdayaan, ingatlah, Tuhan punya kebesaran, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana baik untuk kita, untuk saya ketika aku melakukannya. Kemarin ada satu anak muda itu ketemu sama saya, dia bilang, "Bruder, kok hidup saya kacau. Kenapa seolah-olah Allah itu tidak membantu saya? Saya kehilangan orang tua, saya nggak punya saudara hidup sendiri, saya tidak lagi punya rumah karena dijual untuk waktu orang tua saya betul-betul sendiri. Tuhan kok tidak membantu saya?" Saya hanya bilang sama dia, "Betul Tuhan tidak membantu padamu, apa yang kamu kerjakan sekarang?" "Saya hanya nge-grab, Bruder." "Oke, lu nge-grab. Lu ada kesempatan kerja lain atau tidak?" Dia bilang, "Tidak ada. Sekarang itu TikTok mulai rame. You bisa jualan di TikTok." "Jual apa, Bruder?" "You carilah kaos-kaos, kau mulai jualan itu, buka TikTok pada jual kaos." "Apa yang terjadi?" Lalu dia bilang, "Saya kalau gitu butuh modal, Bruder, saya cari itu." "Oke, kamu cari kesempatan. Di Senen itu ada baju-baju bekas di sana." Akhirnya beli. Satu bal sekitar 6-7 juta. Lalu dia beli, lalu ke Bandung sekitar 20 juta satu bal. Dia mulai TikTok sekarang tiap malam. Apa yang terjadi? Dari baju modal 40.000, dia bisa jual 80.000, 50.000, dia jual bisa 80.000. Dan setiap malam ketika dia jualan, dia ngomong sama saya, tiap malam paling enggak 8-15 laku. Ada berkat, karena you sudah laku, lu kembaliin duit saya. Kalau enggak kemudian lama-lama modar saya keluar duit terus. Gimana caranya? Yang 40.000 lu setor 50.000, yang 50 lu setor 60.000. Jadi saya punya untung 10.000, saya bagi 2, kamu 5.000, saya 5.000. Tiap 4-5 hari sekali dia setor saya 1 juta, kadang 2 juta, kadang 800.000, dia selalu setor. Selisihnya bisa untuk hidup dia. Ketika you bergerak, ketika kamu ingat Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kekuatan untuk hidup kita, kita bisa berani bergerak dan jalan itu ada, dan anak itu sekarang sudah syukur kepada Allah bisa hidup menjadi lebih baik. Bahkan saya ini jelek-jelek gini sekarang sudah jadi pedagang sayur. Kenapa pedagang sayur? Saya punya satu anak yang saya pernah cerita, itu punya warung Padang, hari ini buka yang keempat di SCBD, 4 warung Padang. Kalau beli di pasar itu harga-harga mahal. Dia harus berpikir bagaimana bisa beli sayur murah. Dia punya teman di Sukabumi. Ternyata ketika ngobrol-ngobrol sekarang seminggu 2 kali pergi ke Sukabumi. Beli barang dari Sukabumi.
transportnya mahal, transportnya tidak mudah, berarti biaya. Berarti apa? Ngambil sayurnya jangan sedikit, harus banyak. Lalu kalau banyak untuk apa? Mulai lu pasarin ke orang-orang. Jadi kalau Bapak Ibu makan di Pak Edi Sanjaya ini, restoran Sanjaya, itu cabenya semua dari Atma Brata. Jadi kalau dia pesan buder cabai, boleh beli berapa? 200 kilo, 300 kilo, itu cabenya dari kita semua. Lama-lama Petrus Partono pedagang sayur kaya raya. Gitu. Kenapa? Karena berani bergerak, berani melakukan, berani bertindak. Allah punya kuasa, Allah memiliki kekuatan yang bisa membantu kita kalau kita bisa melakukan. Apa yang terjadi? Lalu anak-anak boleh mengalami sukacita yang luar biasa pula dari apa yang mereka kerjakan. Karena ternyata ketika mereka keluar dari diri sendiri, percaya mereka bisa melakukan, Tuhan membantu. Tapi banyak dari kita hanya duduk, Tuhan pasti nolong saya, Tuhan pasti mencintai saya. Pret, gak mungkin seperti itu. Tidak akan terjadi. Pret, kalau Petrus Partono di Atma Brata hanya duduk di rumah, nunggu donatur datang, lama-lama hilang. Lama-lama gak ada. Kenapa? Karena dalam tanda kutip orang juga jenuh kalau suruh bantu terus-menerus. Maka mulai bergerak, mulai melakukan, mulai bervisi ke depan, mulai bertindak apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan untuk masa depan Atma Brata, untuk masa depan orang miskin, untuk masa depan anak-anak yang tidak sekolah ini. Sehingga mereka memiliki hari-hari yang luar biasa dan itu juga berkenaan dengan diri Anda. Kalau Anda berani juga bertindak seperti itu, melihat Allah punya kuasa dan punya kekuatan, pasti menolong Anda. Yang ketiga, berani mengimani Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Hidup kita yang dalam keadaan lemah, berantakan dan banyak masalah, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Seperti biji beras yang ditumbuk menjadi tepung, bisa menjadi adonan kue yang lebih memiliki harga tinggi. Maka kemampuan kita untuk berani mengimani Tuhan pasti mengubah hidup saya, sama seperti beras ketika menjadi tepung boleh menjadi adonan kue, bahkan menjadi rempeyek atau menjadi apa, punya nilai tinggi yang luar biasa. Tuhan mengubah. Dulu ketika pertama 20 tahun yang lalu Mak Herlina itu lihat Petrus Partono itu hitam, jelek, rambutnya nggak pernah disisir. Pokoknya begitu mengecewakan, ini buder kok koyo pemulung. Tapi sekarang dia lihat saya, buder tambah ganteng gitu saja. Mengapa? Berubah, Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan menjadikan saya mengalami perubahan karena saya yakin ketika aku mulai mengupayakan daya kemampuan pada diri saya pasti berubah dan Tuhan pasti bisa mengubah. Perubahan itu pasti ada terjadi dalam diri kita dan perubahan itu pasti boleh menyertai kita ketika kita berani terus percaya, yakin, dan berani mengimani Tuhan yang punya daya pengubahan itu. Maka wajah orang-orang kecil, wajah orang-orang sekitar kita, wajah hidup kita bisa berubah kalau kita dalam tanda kutip mau bertindak, melakukan, dan juga melakukan tindakan-tindakan pada diri kita. Ketika kita berani dalam tanda kutip mengimani Tuhan sanggup mengubah hidup kita menjadi bernilai, maka value hidup kita harus ditingkatkan. Nilai hidup kita ditingkatkan dalam situasi dan keadaan yang seringkali kita sudah memandang aku tidak mampu, aku tidak sanggup, dan aku tidak bisa. Saya katakan kepada anak-anak saya di Cilincing, you pasti bisa, you pasti sanggup, you pasti mampu, you pasti bisa meraih sukses dalam hidup ini kalau you pertama-tama melihat dirimu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya berani melihat cara kerja Allah, fokus saja pada Tuhan yang tadi saya katakan, fokus dengan apa yang engkau kerjakan sebagai bagian rencana dari Tuhan. Maka seperti Nabi Nuh yang fokus membuat bahtera sebagai perintah Tuhan. Nuh tidak memperdulikan perkataan-perkataan orang yang mengejeknya, namun Nuh terus bergerak untuk mewujudkan bahtera itu dan di sanalah keselamatan menjadi ada. Maka belajar dari Nabi Nuh adalah belajar tentang terus mau bergerak. Dia membuat bahtera, membuat hidupnya,
membuat orang-orang sekitarnya mau melihat itu, walaupun orang mengejek, orang menghina, orang merendahkan, ia terus melakukan dan bahtera itu bisa menjadi ada. Maka fokuslah kepada Tuhan yang memerintahkan dirimu untuk menjadi apa dan berbuat apa. Maka nggak perlu malu dalam hidup ini. Tidak perlu menjadi malu, menjadi sungkan. Orang yang malu, orang yang sungkan, orang yang dalam tanda kutip dibayang-bayangi dengan kegagalan-kegagalan dan tidak mau bergerak melakukan, orang ini tidak akan pernah membangun bahtera dirinya dan Tuhan tidak pernah menolong dia. Tuhan tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan ketika manusia itu sendiri tidak mau diselamatkan. Ketika manusia itu sendiri tidak mau mengusahakan keselamatan, ketika manusia itu sendiri tidak mau berusaha di dalam hidupnya. Maka gambar Nuh adalah gambar diri kita yang harus terus kita bentuk, yang harus terus kita buat, yang harus terus kita lakukan, sehingga sesungguhnya ketika kita boleh seperti Nuh itu, yakinlah keselamatan pasti ada, keselamatan pasti datang. Maka jika kita mampu memandang Tuhan, memikirkan Tuhan, mengimani Tuhan dan fokus pada Tuhan, penyelamatan Tuhan bukan hanya sudah dekat, melainkan sudah terjadi dalam diri kita, di dalam hidup kita. Tuhan adalah perisaiku, pelindungku, gunung batuku dan pelindungku yang akan menyelamatkan aku dari semua bahaya dan kesulitan di dalam dunia ini. Maka ketika kita benar-benar mampu melihat diri kita, kemampuan kita, kekuatan-kekuatan kita, potensi-potensi dalam diri kita, maka kita bisa mengubah keadaan. Maka Napoleon Hill juga mengatakan, ketika engkau menemukan potensi dalam dirimu, engkau bisa mengubah keadaan, mengubah situasi, bahkan mengubah dalam tanda kutip apa yang ada padamu. Tapi seringkali manusia tidak melakukan itu. Dalam buku Napoleon Hill itu ada satu cerita yang cukup bagus sekali, yang saya yakin ketika you mau bergerak pasti ditolong. Ada satu anak kecil, itu umur 9 tahun dikatakan, dia punya keluarga dan keluarga itu kelaparan. Ketika keluarga itu kelaparan, dia diminta oleh orang tuanya, pinjamlah duit 10 sen di tempat orang ini. Orang terkenal galak, terkenal pelit, terkenal tidak mau menolong, tapi ketika dia datang di sana, dia ketok-ketok pintu lalu dibentak, dia mengatakan, orang tua saya meminta saya untuk pinjam duit kepada bapak. Bapaknya bilang, tidak, saya tidak pinjami, pergi kamu. Dia tutup pintu. Ketika dia ketok-ketok lagi, tok-tok-tok, dia minta, kamu suruh pergi. Saya disuruh pinjam duit 10 sen pada bapak. Tingkat emosi semakin lama semakin terjadi. Apa yang kan? Akhirnya orang itu luluh hatinya juga, dikasih 10 sen. Ini yang kamu pinjam, pergilah kamu. Maka sama dengan Injil pula. Orang yang minta Tuhan kepada hakim yang kikir pun, ya, seorang janda miskin terus melakukan untuk berani datang, dan ia juga mendapat pertolongan. Maka pertama-tama diri kita. Lalu ada satu cerita yang saya juga cukup bagus, yang selalu memotivasi saya, harus tekun terus bergerak, jangan berhenti. Kata-kata itu ada di otak saya, tekun terus bergerak, jangan berhenti. Mengapa? Karena 5 meter di depanmu adalah keberhasilanmu. Ketika itu ada pada otak kita, pada diri kita, kita akan terus bergerak. Ada satu cerita di tambang emas yang ada di Amerika. Dia mendapat emas pertama luar biasa banyak. Lalu dia beli alat-alat berat yang luar biasa. Dia tambang terus menerus. Ketika dia tambang sudah sampai dalam, sampai bertahun-tahun tidak ada emas lagi. Dia menjadi kecewa. Tuhan, saya sudah bekerja bergerak, kenapa tidak ada hasil? Lalu dia jual semua alat tambang itu, dan tempat itu dia jual, dibeli oleh satu orang. Dia melanjutkan menambang, dalam waktu kurang lebih 5 meter, dia mendapatkan kekayaan emas yang lebih luar biasa. Maka teruslah melakukan, jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa. Ketika kita berusaha, Tuhan pasti menolong dan Tuhan ada pada kita. Maka jika aku mengandalkan Tuhan, aku akan selamat.
bahkan aku akan mendapatkan dunia ini. Maka kita yang berpesta pora, orang-orang yang berpesta pora dalam Injil tadi dikatakan orang-orang yang dalam kemabukan, orang-orang yang dalam kepentingan-kepentingan duniawi, orang-orang yang bahkan dalam tanda kutip menjauhkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang sia-sia yang bahkan tidak mendapatkan dunia sekaligus tidak mendapatkan Tuhan karena dia hidup di dalam kecemasan dan segala macam. Tapi orang yang mau bergerak mengandalkan Tuhan hidup dalam ketenangan, kedamaian, bahkan dunia itu akan diberikan kepada mereka. Saya, Atma Brata, setiap hari dalam tanda kutip selalu dapat limpahan berkat yang tidak pernah terpikirkan. Bahkan dalam tanda kutip itu ojek-ojek atau gojek-gojek itu, kalau ada pesanan makanan, ternyata yang pesen itu entah di cancel, entah tidak jadi, entah pintunya ditutup, entah apa, ternyata selalu dikirim di Atma Brata. Entah hanya ikan 2 potong, entah ayam hanya 2 potong, lama-lama kan Pak Buder Petrus itu gemuk, pesanan orang yang makan saya semua. Itu kan berkat yang luar biasa, Tuhan pasti membantu. Bahkan kemarin, itu saya tadi cerita sama Mak Elina juga, kami itu kelimpahan berkat. Ketika depan kami sisi sana, itu ada satu susteran, itu ada orang mau nyumbang di sana, ditelepon, diketok, dibel, tidak buka pintu. Sedangkan susternya ada di dalam, tidak buka pintu, lalu orang datang di Atma Brata, bawa barang itu. Kami mau pergi ke suster sana, tapi susternya tidak ada, apakah di Atma Brata mau terima barang itu? Ya syukur kepada Allah dapat barang itu. Lalu ketika saya terima, Pak, karena Bapak ini untuk suster, taruh situ saja, nanti barang itu tetap saya antar ke suster, suster biar ngambil sendiri di sini. Dia sudah nggak ada, kalau ya sudah nggak apa-apa, nanti yang ngatur saya. Ketika kita berani terbuka, pintu hidup kita tidak kita kunci, orang lain bisa masuk pada kita, orang bisa memberikan berkat pada diri kita, bahkan tanpa sengaja pun orang akan membantu kita karena Allah menyelamatkan melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita berani, bangkitlah, angkatlah mukamu, penyelamatanmu sudah dekat. Jangan menjadi manusia yang malas, yang tidak mau bergerak dan tidak berdaya. Penyelamatanmu sudah dekat, bergegaslah. Maka saya setiap hari pulang misa, saya berdoa, mulai keliling, mulai jalan, mulai berjumpa dengan orang. Nanti siang saya akan gitu lagi, sampai sore segala macam, terus bergerak. Tuhan punya luar biasa. Bahkan ini sudah tanggal 27, tadi anak saya WA saya, ayah ini yang untuk nasi kotak 10 hari belum dibayar. Ternyata saya masih punya utang anak saya, baik nanti siang saya transfer. Apa yang terjadi? Saya baru bilang gitu, ada emak tiba-tiba kirim, Bruder maaf terlambat sedang ngurus pajak, ini untuk duit nasi kotak saya kirim. Tuhan punya kesempatan dan memberi kesempatan pada ketika kita terus berani melakukan, maka kita boleh mendapatkan dalam tanda kutip nilai-nilai dari hidup kita menjadi sangat luar biasa. Maka dari itu saudara sekalian, ingatlah selalu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak akan cemar, yang tidak akan layu, yang tersimpan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuasaan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan dan dinyatakan bagimu. Dalam surat pertama Santo Petrus bab 1 ayat 5. Tidak akan menjadi layu, tersimpan, tidak cemar, dan tidak binasa ketika kita melakukan apa yang saya katakan di atas tadi, berani fokus kepada Allah, berani bertindak dalam tanda kutip mengingat Allah sanggup mengubah hidup kita, Allah dalam kebesarannya dan kekuatannya, dan mampu memandang Allah sebagai pelindung kita, maka kita tidak akan pernah menjadi layu, tidak akan pernah terlupakan, dan tidak akan cemar. Maka bangkitlah dan angkatlah selalu
mukamu, penyelamatanmu sudah dekat ketika kita berani mengangkat muka bergerak dalam hidup ini. Maka ketika mungkin saya pernah cerita, ketika saya mau melakukan, ketika saya mau bergerak, ketika saya mau terbuka pada orang lain, selalu ada jalan. Mungkin saya pernah cerita di sini atau di PD yang lain, itu ketika saya bulan September lalu, itu saya jalan-jalan ke Camino. Ya, jadi nanti boleh ikut Camino. Itu ketika saya jalan pertama, saya mengalami sukacita yang luar biasa. Tuhan, saya boleh Camino. Tapi ternyata ketika pertemuan dengan peserta Camino, itu langsung drop. Kenapa? Pesertanya lansia semua. Ini yang lansia, jadi lansia-lansia begini, itu Camino. Ketika peserta lansia semua, ini mau jalan kaki berkilo-kilometer kok lansia semua, bahkan ada yang bawa stroller. Ketika ini harus bagaimana? Ketika hari pertama sampai di Santiago, kepala sudah pusing. Kenapa? Karena ini raknya tinggi. Lalu itu ibu-ibu nenek itu pertamanya satu ibu, Bruder tolong angkatin koper saya. Saya angkat satu koper ibu itu gede gitu. Lah kok ibu yang lain langsung masuk kopernya taruh samping saya semua. Saya angkatin koper, jadi kurang lebih 40 peserta itu koper saya angkati dan gak ada yang terima kasih sama saya. Jadi ketika sudah boyok saya pedot, ya Tuhan mati tenan gak jadi Camino. Setelah ngangkatin itu saya sudah kliyeng-kliyeng segala macam, tidak ada yang terima kasih. Sejak hari itu setiap lansia mau masuk mobil, Bruder titip koper saya. Terus menerus. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya bergerak membantu itu, hari terakhir mau pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Nenek-nenek ngumpulin duit, Bruder ongkos porter. Saya berangkat bawa 1.700 euro, pulang bawa 5.000 euro. Jadi mulai besok saya mau pergi ke Belanda jadi porter di sono, gitu ya. Maka berani bertindak, melakukan, pasti Allah menyelamatkan, bahkan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Dan duit itu bisa saya jual, saya beli pintu untuk suster KYM yang tadi dibangun. Karena suster KYM itu sudah bangun rumah jadi, ternyata ketika melakukan jangan dikira beres. Saya ditelepon satu emak orang Kelapa Gading, Bruder ini ada rombongan pergi ke Sumba, ada satu klinik suster roboh, rusak, mereka mau nyumbang ini, saya nggak ikut, saya suruh ngubungin suster, ngomong sama suster tentang biaya. Ketika biaya sudah disepakati, sekian teman saya teleponi hilang semua. Maka Bruder bisa bantu saya atau tidak? Bantu apa? Bantu untuk ini. Yang bangun siapa, Mak? Yang bangun di Sumba itu 600 juta. Waduh, banyak sekali. Kita cari alternatif. Kami punya satu emak namanya Bu Wulani yang punya tata logam. Lalu ditelepon. Bisa bantu tidak? Dia hitung, oke mana gambarnya? Dikasih. Oke Bruder ini hanya, oke bilang sama Mak Lucy. Mak, Ibu ini bayarnya hanya 390 juta. Saya bikinkan rumahnya semuanya. Sudah susut 200 juta. Lalu saya telepon pagi-pagi. Mak, belas kasihanlah ke saya. Kenapa? Ini untuk suster mau bangun klinik itu loh. Bruder ikut panitianya. Oh, aku ya ngurusin itu. Ya sudah, Bruder punya duit berapa? Itu Mak Lucy punya 200 juta. Saya bayar dulu ke emak. Nanti kurangnya urusan saya. Utang. Aku ya. Dia bilang saya utang Mak nanti saya bayar. Udah Bruder hanya cukup bayar tukang, bayar transportasi, bahan semuanya nanti saya urus. Pokoknya punya duit berapa. Berani bertindak. Berani melakukan. Berani beraksen, pasti Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan pasti ada. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ketika pertama-tama aku yang berani untuk melakukan. Maka jangan hanya diem saja. Jangan hanya menjadi pribadi. Aku sakit, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Aku berdoa Tuhan menyembuhkan saya. Kalau you sakit, setidak-tidaknya nek kamu sakit pilek, minumlah Panadol. Atau mungkin setidaknya minumlah air anget, berdoalah pada Tuhan, pasti pilek itu bisa reda. Tapi kalau sakit, bahkan hanya berdoa terus pada Tuhan sambil ngerutu, pileknya tambah kepala puyeng. Saya kemarin, saya tadi duduk di sana itu kepala senut-senut. Kenapa? Pikiran banyak luar biasa. Tadi malam itu saya jatuh dalam dosa. Kenapa? Saya minum. Sampai jam 3 saya minum, jadi malah saya minum sampai kepala sudah kliyeng. Tadi pagi akhirnya nggak misa. Bu Joy nyari saya ya. Kenapa saya nggak misa? Saya bangun kepala, aduh Tuhan kok kepala saya masih pusing. Tak lanjutin tidur lagi. Ya, tidur lagi.
Lalu saya pikir, Tuhan apa yang akan saya lakukan? Lalu saya tadi keliling, sama, aduh beban luar biasa. Ini lihat rumah ODGJ yang bangun, baru pasang atap, ini bangun kontrakan, ini sedang bangun rumah bangsal orang sakit, ini harus implan kepala puyeng. Ketika kepala puyeng luar biasa, yang pertama saya bilang, oke Tuhan, aku tahu kalau Ekaristi itu minum anggur pakai alkohol, hari ini saya minum alkohol juga. Jadi saya minum anggur merah itu seruput, kok lama-lama 2 botol habis. Jadi semalam saya puyeng, tapi ketika saya bilang, Tuhan ini pasti punya jalan luar biasa dan pasti kau punya cara dengan puyeng kepala saya. Akhirnya apa? Saya biasa tidur tidak nyenyak, bisa tidur nyenyak sampai jam 6 baru bangun. Karena bangun tidur lagi sampai jam 8 bangun, dan 8 saya ingat dalam saya keliling mengunjungi anak yang tadi bisu tuli kemana-mana, ingat saya masih renungan di Kelapa Gading. Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan bergerak kalau kita mau melakukannya. Maka pribadi-pribadi istimewa jangan pernah berputus asa, teruslah bergerak dalam Tuhan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder, kerjakan. Saya dulu pernah mengatakan Tuhan pasti memakai saya. Menjadi pengemis pun saya lakukan, menjadi pemulung pun saya lakukan. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan doa saya itu sekarang dikabulkan sungguh. Saya juga jadi pengemis, tapi pengemis profesional. Sekali ngemis dapat 100 juta gitu ya. Karena besok pagi itu saya pergi ke Pondok Indah, ketemu Pak Purnomo Yuskiantoro, sekretarisnya telepon, Bruder ini Bapak pengen ketemu sama Bruder, dia mau ngasih dana untuk atap rumah ODGJ. Syukur pada Allah. Akhirnya saya jadi pengemis sungguh. Saya jadi pemulung, mau berangkat di sini ditelepon orang namanya Bu Yuan, Bruder suami saya udah meninggal minggu yang lalu, kami punya barang gini, Bruder mau terima atau tidak? Oke, saya terima. Maka doa saya, Tuhan jadi pemulung pun saya lakukan, jadi pengemis pun saya lakukan. Hari ini Anda mengundang pemulung dan pengemis ada di depan Anda. Tapi saya bukan pemulung pengemis yang keliling segala macam, tapi pemulung pengemis yang profesional, yang betul-betul mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Maka Tuhan punya cara ketika mau bergerak dalam situasi yang lemah pun, Tuhan pasti punya kebaikan untuk kita yang mampu mengubah hidup kita, dan penyelamatan Tuhan pasti datang ketika kita berani memulainya. Jadilah pribadi-pribadi yang Napoleon mengatakan berani memikirkan sesuatu, mengangankan sesuatu, membayangkan sesuatu, dan memimpikan sesuatu, dan juga meyakini sesuatu itu, dan sesuatu itu akan ada untuk Anda ketika Anda menggunakan potensi dalam diri Anda untuk mengubah keadaan yang ada. Tuhan menyertai kita semua. Kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kemuliaan-Mu menjadi nyata dalam diri kami ketika Engkau merahmati kami pribadi-pribadi istimewa ini dengan akal budi dalam diri kami. Akal budi itu kekayaan yang luar biasa yang tidak terbatas ketika kami menggunakannya untuk memikirkan segala sesuatu, bahkan untuk menciptakan segala sesuatu melalui akal budi kami. Dan Kau merahmati kami pula hati nurani, sebuah penyeimbang luar biasa yang mengendalikan diri kami, bukan hanya untuk kepentingan hidup kami sendiri, tetapi orang-orang sekitar kami. Engkau memberi kami rahmat, pula kemampuan berkomunikasi, di mana kami memiliki pribadi-pribadi di sekitar kami yang boleh menjadi sarana bahwa Engkau bekerja melalui mereka pula untuk ambil bagian dalam diri kami dan diri kami untuk orang-orang sekitar kami. Jadikan kemampuan komunikasi kami berpusat dari akal budi kami yang diendapkan dengan hati nurani, dan kami punya pilihan bebas untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepadamu, apa yang semakin mengangkat martabat kami sebagai manusia istimewa, di mana Engkau mengendaki kami boleh bergerak di dalam nama-Mu sendiri. Jadikan semangat Nuh ada dalam diri kami, di mana ia boleh terus membangun bahtera dengan kemampuan dirinya, di mana ia tidak mempedulikan ejekan, bahkan hinaan orang-orang sekitar, karena ia fokus kepadamu. Kehendak-Mu yang aku kerjakan adalah baik,
Dan sungguh apa yang Nuh lakukan membangun bahtera hidupnya yang mendatangkan keselamatan itu sendiri. Penolong kami pasti datang. Penyelamatan kami sudah tiba. Dan Engkau sendiri datang di tengah-tengah kami untuk membangkitkan gairah semangat hidup kami untuk berjuang dalam hidup ini. Ya Allah, akhirnya dalam belas kasih kebaikan-Mu, pandanglah pribadi-pribadi PD pada hari ini yang telah bersekutu dan berkumpul untuk mengarahkan pandangan kepadamu, menimba kekuatan daripadamu, dan mengerjakan pekerjaan hidup mereka setiap hari sebagai pemenuhan jiwa, roh, dan tubuh mereka. Semoga membantu pribadi-pribadi dengan cara yang istimewa, bergerak dengan cara istimewa, bertindak dengan cara yang benar, sehingga setiap dari mereka mendapatkan kelimpahan berkat pertolongan-Mu sendiri. Jamalah pribadi-pribadi yang sakit, yang mengalami keraguan dalam dirinya, bahwa Engkau bekerja dan berkuasa dalam hidup mereka. Melalui Santa Perawan Maria Medali Wasiat, kami persembahkan anak-anak-Mu ini dan jadikan luar biasa dalam nama-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan kami. Kita pandangkan, arahkan hati kepada Allah melalui intensi doa-doa kita ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami adalah manusia terbatas, dan dalam keterbatasan itu kami mengharapkan belas kasih pertolongan-Mu melalui ungkapan hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami dalam doa-doa yang kami lantunkan dan kami tuliskan di tempat ini. Semoga Engkau dalam kerahiman-Mu yang luar biasa, dalam hati-Mu yang sungguh-sungguh terbuka bagi manusia, Engkau mendengarkan doa-doa ini dan memandang setiap tulisan ini sebagai persembahan hidup pribadi ini, di mana Engkau mengabulkannya dan Engkau memberikan yang paling baik dalam kehendak-Mu sendiri. Semoga pribadi menulis dalam doa-doa ini dalam perlindungan-Mu dan dalam pertolongan-Mu, di mana setiap jeritan mereka Engkau pandang seperti ketika Engkau memandang jeritan bangsa Israel. Engkau hadir di sana, Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan sampai pada tanah terjanji untuk mendapatkan kemuliaan-Mu sendiri. Semoga jeritan doa pribadi-pribadi ini sampai kepadamu dan Kau kabulkan sendiri dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bruder Petrus untuk pengajarannya yang sangat luar biasa. Jadi asal kita mau bertindak, kita bisa melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan untuk kita, menolong kita dan menyelamatkan kita. Dan sekarang, marilah kita berikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Silakan pengumuman Ibu Vince. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk firman hari ini. Sungguh dahsyat dan saya bilang aduh bagus gitu. Betul sekali, bergerak itu ya mungkin dari Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.
Jadi kalau bergerak seperti Bruder tadi, kuasa Tuhan akan kita lihat. Kalau nggak bergerak nggak bisa. Bruder kan bilang tadi ya, berdoa, enggak, memang harus bergerak. Benar, saya setuju sekali. Terima kasih Bruder. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bruder Petrus yang membawa renungan pagi hari ini dengan luar biasa. Dan kepada Ibu Susi untuk kesaksiannya juga membangunkan, mengingatkan kita supaya kita lebih dekat dan percaya kepada Tuhan. Pada tim pujian oleh Ibu worship leadernya oleh Ibu Setiawati, terima kasih, dan tim semuanya. Juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, Tuhan memberkati semuanya. Pada petugas penerima tamu, kolektan, dan semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman, Kamis malam tanggal 29 Februari jam 7.30 di tempat ini juga, renungan akan dibawakan oleh Ibu Rosalina dengan tema menang atas pikiran negatif. Dan Selasa pagi tanggal 5 Maret jam 10 pagi, misa dan adorasi dibawakan oleh Romo Daniel Dedi ya kalau nggak salah ini, Dedi KOFM, dengan tema kesia-siaan dalam hidup. Silakan kita semua bila ke gereja KTG ya kalau nggak salah ini, gereja KTG ya gereja KTG Ibu. Jadi kita bawa teman-teman kita yang lain, diberkati oleh adorasi itu menyembuhkan ya, itu sungguh menyembuhkan kalau kita bawa dalam iman. Lansia, PDKK Lansia bersama Ibu Ivon Tarore tanggal 8 Maret ada di kalau lansia di Yakobus lantai 4 dengan tema solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan di lingkungan warga sekitar. Lalu ada, kalau tadi sabda renungan dari sabda tadi yang luar biasa dikatakan bangkit dan bergerak, tapi temanya kok nyambung gitu loh. Wah bagus nih. Jadi bagi kita yang mau ikut retret penyembuhan dengan tema bangkit dan berjalanlah. Ini dengan iman lagi ya, kita bangkit dan ini pasti sembuh. Dan saya rasakan memang kalau kita dibawa dalam iman retret penyembuhan ini tidak ada yang mustahil. Percayalah, pasti kita akan diubahkan dan disembuhkan. Itu tanggal 15 sampai 17 Maret 2024 ini di Lembah Karmel Cikanyere bersama dengan Romo Felix Supranto SSCC, dan ada pembicara-pembicara yang sudah handal yaitu Sri Wahyuni dan Bapak Billy Haryanto. Kalau Bapak Ibu mungkin dengan siapa ya, saya pergi kan jauh juga gitu ya. Tapi di sini juga disiapkan bus dengan biaya pulang pergi pastinya 300.000 per orang, dapat konsumsi juga. Nanti kita bisa ambil flyer ini di belakang ya Bapak Ibu. Ini SOS bila Bapak Ibu mungkin di dalam keadaan yang sangat sulit, bermasalah, silakan telepon lewat 0888 550 1028. Percayalah apapun yang Bapak Ibu mungkin mohon bantuannya, tidak akan rahasianya pasti terjamin ya, untuk membantu meringankan beban pikiran atau beban cari jalan solusinya lewat sahabat-sahabat kita yang melayani kita semua. Sebelum saya lanjutkan yang berakhir, saya serahkan dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to
terima kasih hari ini potong kue di sini. Iya, jadi saya baru potong kue pertama ini, dari kemarin belum potong kue. Dan saya terima kasih pada PD ini, yang Bu Koni yang mengundang saya, juga Mbak Erlina, yang secara spesial boleh dalam tanda kutip menjadikan saya tambah berharga dengan kue yang diberikan ini. Maka mari kita berdoa untuk mensyukuri hidup kita. Sebelumnya kita beri aplaus sekali lagi. Sekali lagi, Buder selamat ulang tahun. Umurnya masih muda dia, baru 15 ya. 51 tahun. Waduh, beri aplaus nih. Buder atas nama PDKK kita ucapkan terima kasih, selamat ulang tahun. Kita mau arahkan tangan kita mau berdoa bagi Buder. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada anak-Mu, Buder Petrus Partono, yang telah berjuang selama hidupnya Tuhan untuk melayani-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, dia akan Kau pakai lebih dan lebih pakai lagi, menjadi dupa yang harum, cahaya dan terang bagi sesama. Semua orang yang dikelilingnya, yang dilayaninya ya Bapa, semakin bertumbuh dan berbuah, banyak menjala, banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu semua ada hikmatnya dan ada apa yang rencana terbaik bagi keluarga di Cilincing dan sekitarnya yang masih perlu dilayani dan terus dilayani Tuhan. Tuhan, berikan dia kesehatan yang prima, berikan dia kebahagiaan, berikan dia panjang umur, dan berikan juga dia kekuatan dalam menghadapi semua pekerjaannya. Mungkin tiap hari dia harus bergumul dengan segala sesuatunya, entah keuangan, entah apapun Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah mempermalukan anak-Mu ini. Engkau selalu mencukupkan dengan hebat dan dengan luar biasa Tuhan, melalui tangan-tangan para donatur dan siapapun. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada Buder Petrus. Semoga dia juga semakin Tuhan, semakin ditinggikan, semakin boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati Buder dan seluruh timnya di Atma Brata sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. berkati Tuhan semuanya. berkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesabarannya. Kita mau akhiri persekutuan doa ini. Di awal kita buka dengan doa dan kita mau akhiri dengan doa. Silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur Bapa yang penuh kasih, kami boleh berkumpul di tempat yang terberkati ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir pada saat ini. Baik, terima kasih Kau telah membimbing kami dan memberkati kami dari awal hingga akhir persekutuan doa pada siang hari ini. Dan kami juga boleh bersyukur ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan firman yang bagus, yang menguatkan hati kami dari Bruder Petrus. Biarlah Kau berkati pelayanan Bruder Petrus, Kau berkati kesehatannya, sehingga Bruder Petrus boleh membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa bagi Yesus. Kesempatan ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman kami Ibu Susi yang boleh memberikan sharing kehidupannya pada kami siang hari ini. Kau berkatilah kesehatannya, Kau berkatilah juga keluarganya. Apa yang penuh kasih, kami percaya firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Juga kami boleh berdoa untuk teman-teman kami yang masih melanjutkan aktivitasnya pada siang hari ini. Kiranya Kau memberkati kami semua ya Bapa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita mau akhiri persekutuan doa ini. Lewat pujian ini kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yang baru bagiku. Hari terganti hari telah kulihat kasih-Mu, yang
Yesus